Tawat dulu. Itu pendeta mula-mula itu nenekmu kiper. Tidak tahu apa-apa itu. Orang mula-mula emang mereka bertobat. Untuk apa mereka bertobat? Ya doa tobat yang kami buktikan. Doa tobat. Mana coba mana doa tobat yang bagaimana lagi? Masa kau masih bertobat? Bukannya kau sudah ditebus di atas pohon nangka? Bertobat. Untuk apa tobatmu itu? Untuk apa? Kalau dari untuk apa? Cakap lah. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Dari Kristen. Jasendang syukran. Untuk apa? Untuk apa kau bertobat? Kutanya samamu. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Ya kami tanya doa tobatnya dulu. Enggak perlu. Yang jelas gereja mula-mula itu adalah Kristen pertama. Kau itu Kristen abad 16 kau itu. Pendatang baru sok tahu. Kalau saya tanya samamu, untuk apa kau bertobat? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa kau bertobat? Bukankah kau selalu minum darahnya Mesias palsu? Kau makan dagingnya Mesias palsu? Tobat itu. Kenapa mesti bertobat? Kenapa mesti bertobat? Bukankah dosamu sudah dilalap semua sama roh jahat yang datang kepada Paulus? Doa tobat. Untuk apa kau bertobat? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Nenekmu kiper. Dosamu sudah diampuni. Untuk apa kau bertobat lagi? Tai minyak. Hah? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Baik, saya akan bacakan doa pertobatan buat kamu. Saya kasih bonus. Pasang gigimu, dengar itu. Dengar, ini bonus buat kamu ya. Ya, bonus. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Saya ulangi, di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Karena di dalam mula-mula itu tidak ada yang namanya Tuhan. Theos itu dewa, bro. Ya. Ya, doa tobat sudah. Sekarang. Ya itu saya akan bacakan. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa, Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Dengarkanlah doa kami, wahai anak-anak umatmu. Maafkanlah nenekmu kami kiper, apabila dosa kami. tailah kau. Nenekmu kiper. Loh, kalau beda dengan kamu wajar saja. Karena wajar. Itu orang sesat. Kalau saya ada doa pendatang baru itu di gereja saya. Kok kamu ngatur atau obat saya? Nenekmu kiper, kau tuh jangan premi. Coba kamu, ya. baca doa taubat. Baca oleh kamu doa taubat. Ya, kawan-kawan Kristen atau kawan-kawan Muslim ya, ini orang pendusta. Masa kok kamu percaya dengan orang ini? Ya kamu baca doa taubatmu. Ini seorang pendusta, seorang Kristen mengujikan dia, katanya seorang pendeta, suruh doa tobat saja tidak tahu, jangan lagi yang lain. Coba kamu doa tobat. Mana doa tobatmu? Kau jangan uji orang Kristen. Saya biar Kristen, saya tahu doa Katolik. Tai laso, cuki puki mai. Nenekmu dia bohong-bohong tuh, doa tobat gak ada. Saya mantan Kristen juga udah tahu tuh gak ada tuh dulu. Kalau saya tahu doa tobat, kamu bukti apa? Mualaf sekarang? Ngadi-ngadi kau, ya. Saya mantan Kristen juga tahu tuh ya. Kenapa kau suruh mualaf orang bodoh? Salah murtad sekarang. Kalau saya tahu doa tobat, murtad sekarang. Saya belum mualaf, kok murtad? Siap baptis? Untuk apa kau bertobat Siapa bila baptis? dosamu sudah diampuni? Jawab pendeta mula. Kamu itu baca doa tobat dari tadi kamu tidak mau. Kalau saya doa tobat dari Katolik, kamu siap baptis ini malam? Saya baptis, coba kamu, ayo. Gurunda, bagaimana? Sah? Iya, silakan. Coba. Jangan ku bicara kotor ya, tai minyak. Bagaimana? Sumpel juga nanti mau pakai sabuk kelapa lama-lama. Ya. Banyak makan dedak kau itu. Kalau tidak baptis ini malam macam mana? Kau makan dedak satu karung. Baca banyak tai gigi kau. Thailand. Jangan bicara kotor kau. Dede. Bukiper. Ya. Dah. Mana jadi coba doamu mana? Ada mereka bisa baca itu tidak akan mampu. Mana doamu mana? Karena doa tobat yang asli hanya ada di gereja mula-mula, seperti persis yang saya katakan tadi. Kita dibaptis tidak dengan nama Tuhan, tetapi dengan nama dewa. Pada zaman itu pendewaan. Ya. Jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai dewa, Bapa sebagai dewa, Roh Kudus juga sebagai dewa, mereka itulah anti Kristus.
Masih mau Anti-anti datang Kristus, besok. karena di gereja mula-mula sudah dicatatkan itu dewa, Theos itu dewa, dewa itu Theos, Theos itu dewa. Tidak ada kita kenal Tuhan di dalam kekatolikan, kekristenan, atau apalagi mula-mula. Bahkan Simon Petrus 12 murid sekalipun itu dewa, menyebutnya dengan nama dewa-dewa untuk Tuhan-Tuhan itu tadi. Kalau manusia disebut Tuhan atau guru, paham kau? Maka dikatakan guru, rabi, dan pendeta satu derajat. Yesus dulu sebagai pendeta, kau makanya pendeta dia kondom menjadi lah. ketua gereja. Macam mananya bisa ada Tuhan di dalam Bebel? Bahkan Allah itu pun juga tidak ada di dalam catatan gereja Kau mula-mula. pendeta makan bepa nah. Hey. Tidak ada yang namanya Tuhan di gereja Ketabak sudah mula-mula. ini, Tidak ketabak ada dia. di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam kekatolikan, di dalam keprotestanan, di dalam catatan-catatan di Vatikan, di Yerusalem. Pengikut Yesus tidak pernah yang namanya menyembah Tuhan. Tidak pernah. Tetapi dewa. Maka rubahlah itu semua menjadi dewa. Masih mau kau datang besok. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Sekarang Dewa Domino, Yesus namanya. Domino coba saya mau dengar kau berdoa, doa tobat. Silakan. Masalahnya dia tidak mau baptis. Itulah saya tidak mau. Coba, kau juga tidak tahu atau kau malu sama umat Islam? Baca doamu. Coba dia malam ini saya Bang Gurunda, kalau Aldo Dominik tahu saya ini malam baptis. Nah, begitu. Iya, Saya sekarang katakan. coba saya dengar doamu. Saya mau ketawa dengarkan doamu ini. Udah siap-siap ini persiapan tenaga untuk tertawa dengar doamu. Coba kau berdoa. Nggak usah ngomong dulu pendeta. Kenapa bilang dia tidak tahu? saya ini Di malam dalam buka. Protestan cuma memakai sakramen, tidak memakai sakramen pertobatan. Jadi Protestan tidak ada yang tahu doa pertobatan karena mereka hanya menggunakan 2 dari 7. Kekatolikan hanya menggunakan 7. Sementara di gereja mula-mula itu ada 17 sakramen. Kau jangan ada Jadi Katolik orang dengan Protestan Kristen lah, kawan. hebat kali Jangan kalau kau dia ngadu tahu domba. doa pertobatan. Tidak Kami tidak ada di bodoh macam Protestan kau. menggunakan doa pertobatan di dalam Kami gerejanya. tidak bodoh macam kau. Jangan kau ngadu domba Kristen dengan Katolik. Semua kami itu satu tubuh. Lah, coba kalau kau mampu baca doa pertobatan. Kau Open paham game ya? tanpa membaca ya, tanpa membaca coba buka. Tidak ada doa pertobatan di sana, tidak ada karena mereka hanya menggunakan 2. Apa yang penting-penting? Sakramen di situ yang dipakai cuman perjamuan kudus. Yang kedua, dia pakai cuman sakramen pernikahan. Baca doamu dulu. Berapa sakramen Domino. di dalam Katolik? Pendeta Mula. Apa sih dari tadi bertanya-tanya kayak gitu terus? Kau baca doamu dulu, saya mau dengar. Ya, saksikan dulu. Kalau dia siap baptis ini malam, baru saya baca. Ayo, mari kita saksikan Dominik membaca doa. Doa dimulai. Sanksinya apa? Kita ke substansialnya saja ini Bang Juma. Saya cuma mau memberitahukan ajaran mula-mula. Di hari ke-40 itu yang paling penting, Yesus itu mati di hari ke-40. Saya beritahu ya. Itu ialah yang membatalkan keyakinan mereka bahwa Yesus bisa terangkat di surga dengan tubuh kemuliaan. Sementara tidak ada tempat darah dan daging di surga itu. Tidak ada, tidak bisa. Yesus sendiri yang berkata, tidak ada untuk kuasa darah dan daging di surga. Tidak diberikan tempat. Tidak diberikan tempat. Dan orang yang masih terperangkap di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika darah dan daging sudah ditinggalkan, baru ada yang dinamakan hidup yang kekal. Ya, itu. Jadi Yesus itu apakah dia mati di hari 40? Ya, siapa yang bilang? Yohanes yang bilang. Dia pulang ke Bapakku bapaknya yang bilang. di hari ke-40. Duduk di sebelah kanan Bapak, di sorga dia tinggal. Nah, jadi Yesus mati di hari ke-40. Jawab kau, siapa ada Kristen di bawah yang berani naik? Saya kasih duit 50.000. Nenekmu kiper.
Kau aja ndak tahu doa Jawab pakai Katolik. ayat, jangan jawab pakai mulut. Kau ini dari tadi cuma congor saja kau. Ya, bagaimana orang mau percaya bahwa kau dari Katolik? Kau baca framing ayat pun orang tidak akan dengar. Malas orang gila orang bilang. Emang kau gila. Karena kau tidak Jawab bisa dengan membuktikan ayat. satu doa dari Katolik. Jawab dengan ayat. Kalau Yesus itu terangkat dengan tubuh darah dan daging dan tubuh kemuliaan. Jawab dengan ayat. Di mana? Saya katakan masa saja dia jawab, sudah siapa menjadi mau roh. sini kasih naik dia ini. Kalau gereja mula-mula saja menurut kau itu error, lalu gerejamu apa namanya? Masalahnya, Sedangkan Kristen Protestan itu adalah Kristen yang mengambil pengajaran dari gereja mula-mula. Mana ceritanya kau ini? Protestan itu kapan ada? Tahun berapa Protestan datang? Tahun berapa? Nah, dari mana itu ajarannya semua? Dari Islam? Dari Yahudi? Dari Hindu? Tidak mungkin, pasti dari gereja mula-mula. Harusnya kau cium kaki sama pendeta ini, pendeta mula-mula. Kau lawan-lawan pula. Mau tahu tentang Kristen pertama kali, tanya pada pendeta mula-mula. Jangan kau tanya pada pastormu. Tanya yang pendeta mula-mula, dia tahu itu. Karena ilmunya bersanad dari gereja mula-mula ke bawah. Nanti di bawah terputus, bikin sekte baru, lahirlah Protestan. Betul. Saya heran Bang Juma. Saya heran. Kenapa Kristen dan Katolik di Indonesia ini menggunakan istilah Tuhan? Padahal di dalam Bible itu tidak dikenal yang namanya Tuhan. Tetapi dewa. Iya betul. Karena saya tidak pernah menemukan ada kata akontas di dalam Bible. Yang ada theos. Berarti dewa. Betul. Semua pribadi-pribadi itu dewa. Dewa. Cuma saya tanya. Ketika orang Israel menyebut Yahweh Tuhan, lalu orang Yunani menyebut dia Theos, apakah orang Yahudi protes? Ya tidak. Karena Yahudi, dengar kau Indra, dengar. Karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi, tidak ada nyebrang untuk Yunani. Sumpah pantatmu itu pakai lem Korea. Ngapain orang Yahudi ngurusin? Ngapain orang Yahudi ngurusin Tuhan kau? Gak ada urusan Yahudi dengan Tuhanmu. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus untuk orang yang bersunat. Sadar kau Indra, beli lem Alteco, lem pantatmu itu. Jangan bocor. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Siapa bilang? Yang bilang saya. Kau. Emang kau gila? Saya. Kenapa? Dia gila. Apakah kalau kau bersunat, kau ke surga, sunatmu ada berfungsi? Kau harus baca dalil di dalam kitabnya Yahudi, jelas bahwa Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam bait suci. Paham kau? Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Paham kau? Kau mau kemana? Kau ke Vatikan mau kemana? Tidak boleh kamu itu yang punya kulub masuk ke kota suci, nggak boleh. Bahkan kalau pandai kau membaca Wahyu 21-27, orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Lu mau kemana kalau tidak ke surga? Ke neraka kau. So cantik lagi, pakai Yahudi. Yahudi Elohim, tak ada hubungannya dengan Theos. Jangankan menyebut dengan Theos, menyebut sembarang saja nggak boleh Tuhannya Yahudi itu. Kau baca Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang ke Israel tidak berlaku bagi Romawi dan Yunani. Baca itu, baca. Itu. Sudah.